Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya, Bel. Nama saya Hanif dari angkatan 20, sekarang menjadi moderator pada sesi kapil ini. Untuk waktu Belum nggak ikut sosialisasi kapil. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu untuk waktu sosialisasinya. Oke, terima kasih Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini angkatan berapa? Angkatan 2020 ada 19 Ada 2000, ada. Oke, 19, 20, 20 semua. Ada yang 21 juga, Ibu. 21 udah masuk. Ya, Iya. wes. Terus nama-nama lain enggak tahu nih ya. Iya, Ibu. Enggak ada ininya. Ya, ini akhir semester. Ini mau berakhir semester ya untuk perkuliahan kita semester ganjil 2022-2023. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan kerja praktek ini seperti yang kalian tahu nggak nih kira-kira kerja praktek itu masuk wajib atau pilihan? Pilihan, Ibu. Pilihan, Ibu. Iya. Untuk nanti itu pilihan, Ibu. Iya, betul. Jadi untuk kerja praktek, untuk KKN itu sekarang masuk pilihan ya. Jadi bukan lagi wajib. Jadi mungkin beberapa waktu perubahan kurikulum ya mulai semester kemarin ya. Itu sudah di-share kan untuk kurikulumnya. Jadi harusnya kalian paham kalau kerja praktek itu adalah mata kuliah yang pilihan. Kalau mata kuliah pilihan, berarti semuanya harus mengambil apa enggak? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Tidak. Ya, jadi itu namanya pilihan ya berarti pilihan gitu ya. Nah, terus gimana Bu kalau mau ngambil? Ya nggak apa-apa, kalau mau ngambil nggak masalah. Pelaksanaannya tetap seperti yang lalu. Pelaksanaannya tetap, ini saya share screen tapi mungkin saya nggak buat slide ya untuk saat ini. Kayaknya yang lalu tuh sudah saya sosialisasikan juga kan terkait kerja praktek ya. Pada tanggal 31 Mei 2022 nih masih ada. Jadi saya lanjut lagi nih di sini ya. Untuk sosialisasi tanggal berapa nih? Ini share screen saya terlihat? Terlihat, Ibu. Sosialisasi 12 Tanggal 12. Jadi saya rasa yang kemarin itu sudah saya jelaskan mengenai konsepnya untuk kerja praktek itu pelaksanaannya atau daftarnya itu di akhir semester, di tiap-tiap akhir semester gitu ya. Ini kemarin sudah saya bilang kan. Model KP kembali seperti semula. Offline di perusahaan atau instansi. Pelaksanaannya 2 bulan. Untuk masuk ke tempat kerja disesuaikan dengan tempat kerja prakteknya. Jadi kalau misalkan nih, kalian menginginkan tetap mengadakan kerja praktek ya. Kerja praktek berapa SKS sih? 2, Ibu. 2 SKS. Nah, kalau misalkan kalian tetap menginginkan kerja praktek, maka modelnya adalah kerja prakteknya offline. Ya, offline-nya di perusahaan atau instansi. Perusahaan atau instansinya gimana, Bu? Perusahaan atau instansinya ini kalian yang mencari. Ya. Nah, kemudian pelaksanaannya berapa? Kalau kerja praktek pelaksanaannya 2 bulan. Terserah di tempat kerjanya itu mau berapa lama. Jadi kalau misalkan tempat kerjanya itu menginginkan hanya 1 bulan saja, ya oke 1 bulan nggak apa-apa. Tapi 1 bulannya kamu fokus mengerjakan laporan, gitu ya.
Nah, kemudian kemarin permasalahannya kan, kenapa kita mindah? Karena ada permasalahan-permasalahan yang bentrok-bentrok dengan perkuliahan reguler, kemudian banyak mahasiswa yang belum menyelesaikan di semester itu, gitu ya. Sehingga alur kegiatannya, mahasiswa pendaftar KP ini menghubungi dosen pembimbing KP-nya, tapi awalnya dulu nih Himatif membuatkan form ya. Himatif membuatkan form untuk daftar kerja praktek. Kemudian ada batas akhirnya, kemudian diserahkan prodinya tanggal berapa, prodi memberikan dosen pembimbing, mahasiswa menghubungi dosen pembimbing, kemudian konsultasi dengan pembimbing untuk kerja prakteknya, membuat surat pengantar, dan pelaksanaan. Silahkan. Nah, dalam pelaksanaannya itu nanti dimonitor oleh dosen pembimbingnya masing-masing. Tidak ada sidang skripsi di sini, tidak ada sidang kerja praktek di sini, tidak ada sidang KP. Form penilaian kerja praktek itu full dari dosen pembimbingnya. Jadi kalau dosen pembimbingnya memberikan nilai B, ya udah dapatnya nilai B. Kalau dosen pembimbingnya ngasih A, ya udah kerja prakteknya nilainya A. Nah, begitupun untuk semester depan. Kalau misalkan semester depan ingin mengambil kerja praktek, maka kita mengikuti alur yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi mahasiswa Himatif menyediakan Google Form untuk mendaftarkan, kemudian menyerahkan ke prodi secepatnya ya. Nanti saya serahkan waktunya untuk Himatif. Kemudian nanti prodi membagi dosen pembimbingnya dan seterusnya. Itu. Nah, ini tambahan informasi aja ya. Jangan mepet-mepet menghubungi dosen ya. Jadi, apapun kegiatannya, tolong kalau misalkan ada kaitannya dengan dosen, itu jangan hari ini perlu, hari ini menghubungi. Jangan. Jadi, kalau bisa, itu sebelumnya. Kemudian, pastikan ketika kamu menghubungi beliaunya itu pada saat jam kerja. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan KP yang progresnya lebih dari 50%? Apakah bisa dilanjutkan? Bisa. Jadi, kalau misalkan progresnya lebih dari 50%, tapi kalian belum menyelesaikan kerja prakteknya, maka silahkan dilanjutkan untuk semester depannya. Kamu entry kerja praktek lagi. Nah, kemudian ngomong ke dosen pembimbingnya ya untuk bisa melanjutkan kerja prakteknya. Nanti dosen pembimbingnya akan confirm saya terkait dengan keberlanjutan kerja prakteknya. Nah, bagaimana dengan kerja praktek yang tidak bisa dilanjutkan atau progresnya kurang dari 50%, maka dia mulai mengikuti alur untuk kerja prakteknya mulai dari awal lagi. Gitu. Sudah, saya tanyakan dulu. Untuk alur yang sekarang, dan berlaku juga untuk semester depan, ada pertanyaan nggak atau masalah nggak terkait hal ini? Ya, Mas Moderator. Ini sebelum saya lanjutin informasi lain ya, terkait dengan perkuliahan yang kaitannya dengan kegiatan luar kampus. Saya izin bertanya, Ibu. Ya, siapa nih? Mas Purnomo? Iya, perkenalkan nama saya Purnomo Ribut. Berarti itu untuk semester ini KP itu tidak ada ya, Ibu? Karena udah lebih. Atau gimana? Maksudnya lebih apa, Mas Purnomo? Tadi kan pengumpulan formnya yang di awal itu udah dari bulan Juni, Bu. Oh, itu kalau kan di yang lalu. Ini kan semester untuk semester KP ganjil. Kalau sekarang kan berarti KP genap. KP genap nanti dibuatkan sama Himatif untuk tanggal-tanggalnya. Ya, Mas Purnomo. Ibu paham. Terima kasih, Bu. Ini kan saya hanya mengulangi aja dari yang kemarin. Jadi alurnya tetap sama seperti ini untuk yang mengikuti kerja praktek, tapi tanggal-tanggalnya nanti minta tolong ya Mas Hanif. Nanti dilihat tanggalan, kita selesai kuliah tanggal berapa gitu ya. Setidaknya selesai
selesai kuliah, selesai UAS, itu mahasiswa sudah punya surat pengantar. Jadi sebelum itu tolong didata siapa saja yang mau mengikuti kerja praktek. Gitu. Baik Ibu. Gitu Mas Purnomo. Enggak, Ibu. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Siapa ini? Saya, Bu, Karisma. Mbak Karisma. Oke, izin bertanya ya, Bu. Mengenai prosedur untuk KP ini, mulai dari pendaftaran hingga seperti yang disebutkan Ibu tadi, ada surat pengantar. Itu prosedurnya seperti apa, Bu? Apakah nanti kita akan mendapatkan panduan atau ada penjelasan lebih lanjut seperti itu, Bu? Panduan untuk apa, Mbak? Untuk tata cara pendaftarannya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan Cara pendaftaran. surat-surat, Semua surat yang ada kaitannya dengan pihak luar itu selalu berkaitan dengan admin prodi ya. Jadi berkaitan dengan fakultas. Nah, mungkin bisa Mas Hanif punya form untuk surat pengantar atau gimana ya Mas Hanif? Punya enggak? Himatif punya enggak? Untuk ada Ibu. Nanti kalau belum ada, kemungkinan nanti dibarengkan dengan G-form pendaftarannya Ibu. Ya. Biar lebih mudah Ibu. Ya udah. Untuk surat pengantarnya berarti disertakan ya Mas ya. Baik Ibu. Oke. Itu Mbak Karisma. Terus ada lagi? Untuk Mbak Karisma apakah sudah? untuk saat ini sudah, Mas. Terima kasih, Bu. Ya. Untuk selanjutnya itu dari Mas Novaldi. Izin bertanya, Bu. Saya Naufal, Bu, angkatan 19. Untuk form KP yang nantinya dikumpulkan itu form KP 456 apa bagaimana, Bu? Berhubung yang kemarin semester kemarin itu 456. Sekarang apa masih 456 apa gimana, Bu? KP ya. Ya, saya melanjutkan yang semester kemarin, Bu, yang angkatan 19. Bentar ya, saya nggak hafal form-formnya. Saya lihat dulu ya, form 4 itu apa, 5 itu apa, 6 itu apa. Bentar ya. Itu kok muter-muter ini. Form 4 itu ada tanda tangan siapa aja ya Mas Noval? Sambil lalu. Kalau yang semester kemarin yang waktu saya KP semester 6 kemarin itu Bu, pakai 56 itu. KP. KP ini orang ada ininya ya, KP ini sebenarnya ya. Bentar ya. Kerja praktek. Panduan. Form. Ngelihatnya di mana ya saya taruhnya ya? Mas Hanif, kamu bisa tunjukin nggak form KP 345 itu yang mana? Sebentar Ibu. Oh ya Mas, saya lo nggak hafal. Dan nyarinya di mana lupa.
Kayaknya saya dulu pernah nge-share kah drive? Ya. Atau Mas Noval, kalau misalkan tahu Pernah nge-share di grup informatika skripsi, Bu. Bu KP Vika. ya? KP atau skripsi? Yang nge-share-nya di drive itu yang grup informatika skripsi, Bu. Oh, kalau yang ini belum ya? Kalau yang KP belum ya? Saya belum nge-share drive ya. Jadi satu, Bu, kayaknya yang satu drive itu. Jadi satu. Ada yang skripsi, ada yang KP. Oh, kamu sudah skripsi tak, Mas? Oh iya, berkas-berkas KP dan skripsi. Ini cuma ada beberapa, Ibu. Cuma di dalam form, di dalam Word ini ada berkas KP 1, 4, dan 5 ya. Untuk yang berkas KP 3 tidak ada. Masih kurang itu. Masih kurang. Form KP. Apakah dikirim ke Ibu terlebih dahulu? Enggak, Mas. Bentar. KP 1. KP 5. KP. Iya. Nih. Saya tunjukin ya. Berarti saya nge-share drive-nya di grup informatika skripsi aja ya ini ya? Iya, Bu, yang di grup KP, Kerja Bu. prakteknya malah enggak ada. Oke, ini ya, sebentar. Ini bisa terlihat. Sudah, Ibu. KP 1 ya, berkas KP 1 ini untuk ini daftar ya. Ini daftar. Dulu ada SOP-nya kemana juga SOP-nya ya. KP5 ini siapa ini? Dosen penguji. Oke, KP5 lagi. Diisi oleh dosen pembimbing. KP5 lagi, pembimbing lapangan. KP6, KP4, KP3A. Oke. Oh, oke. Jadi semuanya yang ada di sini ini diisi, Mas. Untuk yang pertama ya, ini kan usulan judul ya. Jadi ini diisi ketika mau mendaftar kerja praktek. Ya. Mahasiswa, dosen pembimbing, dan koordinator kerja prakteknya. Kemudian untuk penilaiannya, ini ada penilaian dari dosen pembimbing dan juga dari dosen pembimbing lapangan. Jadi yang atas ini dosen ini adalah dosen pembimbing. Ini dosen pembimbing, Mas. Bu. Karena pengujinya adalah pembimbing, maka di sini diisi juga oleh dosen pembimbing untuk nilai sidang kerja praktek. Ya. Nah, kemudian bawahnya ini kayaknya nggak perlu ya. Karena jadi satu kan ya. Ini saya hapus aja ya. Nanti formnya dilihatnya di drive aja ya. Ya. Halo. Baik, Ibu. Udah, kemudian ini saya kasih 5A, 5B deh. Biar enggak bingung. 5A itu punyanya dosen pembimbing di kampus.
Nah, 5B itu punyanya dosen pembimbing di lapangan, 4 kerja praktek. Bu, kalau nggak ada dosen lapangan yang kemarin buku tutorial itu bagaimana, Bu? Nggak usah ya, Bu? Nggak ada berarti, ya berarti dosen pembimbing Iya. lapangannya kosong, Mas. Sudah, habis gitu ini menyerahkan ke perpustakaan ya. Kemudian yang 4 ini berita acara ini harus diisi. Berarti diisi oleh dosen pembimbingnya saja. Jadi di sini nggak perlu dua ini ya. Atau gini aja. Ini dihapus. Ini di Word ya soalnya ya. Dan di sini adalah sheet. L. Ini ganti pembimbing. Sekalian ya, saya revisi ya. Kalau nggak gini nggak direvisi. Pembimbing kerja praktek. Nah, berarti mengetahui koordinatornya dipindah di sini. Tuh. Di sini ini tak kasih ini sekalian, Mas. Saya berikan deh sini aja. Masih ujian. Ya, pilih salah satunya apa? Nah, ini adalah form bimbingan ya. Aduh, pipis mak. Sorry. Bimbingan kerja praktek. Bimbingan kerja praktek oleh dosen pembimbing. Terus ini bimbingan kerja praktek juga, tapi untuk dosen lapangan. Pembimbing lapangan. 3A, 1, 2. Urutannya gimana ini? 1. 2-nya nggak ada ya? Oh iya, 2-nya nggak ada. Mas Hanif dan lainnya nanti kerja praktek yang terbaru, formnya berarti ada di drive ya. Baik, Ibu. 2A, 2B, kemudian 3-nya mana? 3-nya gantikan 4. 3, 5, 4B, 4A. Udah, jadi form ini aja yang diisi sampai dengan form kelima ya. Form kelima itu penyerahan buku dan juga menginformasikan ke pihak perpustakaan. Ini ruang baca ya. Saya ganti ya. Nah, perusahaan kalau misalkan ingin memiliki silahkan ruang baca. Administrasi jurusan ini saya rasa nggak perlu ya. Ini sudah banyak berkurang kok.
Jadi setidaknya perusahaan itu tanda tangan. Meskipun kamu menyerahkan laporan ataupun tidak. Pokok sudah diinformasikan ke mereka kalau kerja prakteknya sudah selesai. Dosen pembimbing juga mengetahui, ruang baca pun juga mengetahui. Sudah, koordinator. Wes. Ini Mas Novel. Ya Bu, baik Bu. Berarti ada perubahan ya Bu yang KP semester kemarin sama yang ini untuk formnya. Saya isikan, saya tuliskan namanya form KP 2022 ya. Oke. Ya, form KP 2022. Ya. Ada di Google Form itu ya. KP 2022. Masih belum ada lah. Nih ya. Gimana saya nginfokan? Oh, tapi 2019 tadi juga sudah dirubah kok. Cuman saya takutnya belum keubah, makanya saya nyimpennya di Google Sheet, bukan Word. Kalau Word soalnya agak lama berubahnya. Udah? Mas Novel? Baik Bu, terima kasih. Jadi kalau misalkan Mas Novel ingin menyelesaikan dan terkait dengan tutorial, ya akhirnya pembimbing lapangannya tidak digunakan. Tapi untuk yang lainnya karena modelnya tetap offline, maka pembimbing lapangannya tetap dipakai. Ya. Udah. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Mm-mm. Ini kan tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa KP itu jadi pilihan Bu dan tidak harus diambil. Tapi beberapa waktu yang lalu itu sempat ada simpang siur informasi bahwasanya kalau KP ini memang pilihan tapi dianjurkan untuk diambil karena ditakutkan bahwasanya nanti di semester berikutnya KP ini jadi wajib gitu Bu. Jadinya harus paling tidak harus diambil. Nah itu mohon penjelasannya Bu. Mbak Alvina itu nanti penjelasannya di belakang ya. Ini kan tadi saya belum selesai ngomongnya. Oh iya. Ini masih terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ada pertanyaan atau enggak? Oh Nanti baik Bu. kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan nih. Baik Bu, untuk pertanyaan saya yang kedua Bu, ini kemarin kan saya sempat cari-cari tempat untuk KP Bu, dan alhamdulillah sudah dapat. Nah, ketika sudah dapat tempat KP itu, untuk surat pengantarnya, apakah kita tetap menunggu dari Himatif yang seperti Ibu sampaikan tadi, atau kita bisa untuk minta surat pengantarnya itu duluan Bu, biar dapat disetorkan ke instansi tersebut, tempat kita KP. Boleh minta surat duluan, tanda tangannya kan cuma koordinator prodi aja. Cuman judulnya kamu harus tuliskan. Nah, judulnya itu disesuaikan aja dengan kebutuhan di sana apa. Ya. Iya, baik Bu. Terus, gitu. Ya, sementara. Ya, oke. Itu Bu. Ada Terima lagi? kasih Bu. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Ya, masih. Iya, untuk Mas Billy. Ya, tadi kan di slide tadi ada ini Bu, minimal 2 bulan ya Bu. Dan kita kan pengerjaannya pada saat liburan. Gimana pada saat liburan kita nggak nyampe 2 bulan Bu? Jadi masih harus KP, sedangkan masa liburan telah habis. Nah, ini kan itu tadi salah satu solusi supaya kegiatanmu itu tidak bentrok lama. Kenapa kok kalau misalkan 2 bulan Bu, sedangkan liburan nggak sampai 2 bulan gimana? Setidaknya di awal itu kamu sudah fokus ke PT-nya. Di akhir meskipun kamu bentrok dengan kuliahmu, kamu hanya tinggal menyelesaikan laporannya saja, Mas. Jadi lebih ringan daripada mulai dari awal sampai dengan akhir kamu bentrok dengan kuliah reguler. Ya. Baik Ibu. Memang nggak bisa, mulai dari dulu itu modelnya, kalau misalkan mau nggak bentrok, ya ngambil KP-nya di KP semester genap. Semester ganjil ya, semester ganjil tapi kegiatannya di semester genap akhir kan.
Jadi kan liburannya lebih panjang. Gitu. Kalau mau lebih panjang dan nggak bentrok. Wes, Bill? Sudah, Kita Bu. nggak bisa menyelesaikan semua permasalahan ya. Tapi setidaknya ada solusi yang meringankan gitu aja. Nah, masalah waktu bentrok atau tidak itu kalian yang mungkin bisa koordinasi dengan pihak tempat kerja. Bisakah misalkan nanti ketika mau menulis laporan kita masih kuliah, gitu. Pasti mereka menyadari kok. Ya. Baik, Ibu. Oke, ada lagi? Ibu izin tanya lagi. Ya, Mbak. Terkait dosen pembimbing, Bu. Untuk dosen pembimbingnya itu apakah ditentukan dari prodi atau sesuai dengan dosen pembimbing akademiknya, Bu? Nih, lihat. Setelah dari himatif, maka selanjutnya adalah prodi, membagi dosen pembimbing. Ya. Jadi, untuk dosen pembimbingnya itu menunggu dari prodi. Tapi untuk surat pengantarnya, monggo silahkan kalau misalkan mau dimulai. Oh, baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, sudah? Tak lanjut lagi loh nih. Ibu, izin bertanya Ibu, apakah boleh menyinggung sedikit ke MBKM Ibu? Ini Mas, bentar lagi Mas, jangan dulu. Ini kalau udah selesai nih, kalau udah tidak ada pertanyaan mengenai KP Ganjil, maka saya akan menginformasikan hal selanjutnya. Didengerin dulu ya. Baik Ibu. Tak lanjutin dulu ya. Baik Ibu, silakan Ibu. Oke. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, tadi kalian sudah benar-benar yakin ya kalau KP itu mata kuliah wajib ya. Mata kuliah pilihan ya. Maka yang dikatakan teman-temanmu tadi, yang difikirkan teman-temanmu tadi terkait mungkin MBKM, terkait mungkin kerja praktek yang mungkin nanti akan diwajibkan gitu ya. Itu kita mempunyai apa ya? Kita mempunyai alur lain gitu ya. Alur lain selain perkuliahan reguler. Jadi kerja praktek yang tadi saya sampaikan itu kan perkuliahan reguler. Ya. Yang di dalamnya itu ada kerja praktek, ada KKN. Tapi KP dan KKN ini masuk mata kuliah pilihan. Gitu ya. Kemudian di sisi yang lainnya, perkuliahan kita itu ada yang perkuliahan modelnya adalah MBKM. Apa itu perkuliahan yang modelnya MBKM? Kita kuliah di luar kampus kita. Nah, ada apa saja MBKM itu? Coba kalau saya tanyakan ada apa aja MBKM? Ada sekitar 8. Apa saja, Mas? Itu untuk yang pertama ada magang, terus ada kampus mengajar atau apa kayak kampus mengajar gitu. Apa? Asistensi mengajar. Ya, oke. Kemudian Penelitian dan riset. apa? Penelitian atau riset. Oke, penelitian atau riset. Setelah Terus itu ada lagi studi independen. Studi independen, proyek independen. Ya, studi independen. Studi atau proyek independen ya. Terus? Setelah itu ada proyek kemanusiaan. Ya. Kemudian? Terus ada yang juga proyek kewirausahaan kalau tidak salah. Betul. Terus? Lupa Ibu. Lupa. KKNT ya? KKN tematik. Ya, KKN tematik. Ada berapa ini, Mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1 ya. Magang, asistensi. Oh, satunya pertukaran pelajar. Sudah. Jadi ada macam-macam kegiatan MBKM.
Apa itu macam-macam kegiatan MBKM? Magang industri. Magang industri itu modelnya kita masuk ke dunia industri ya. Kita masuk ke dunia industri sama seperti kerja praktek. Tapi kita mengikuti apa yang mereka inginkan. Selama berapa bulan? Selama 1 semester. Selama 1 semester. Nah, kemudian asistensi mengajar. Apa itu? Namanya asistensi mengajar. Ya berarti menjadi asisten untuk para pengajar. Para pengajar di mana? Di sekolah. Di sekolah. Jadi ini di mana? Di industri ya. Selama 1 semester. Kemudian di sekolah. Sekolah menemani guru, bukan menemani guru. Memberikan masukan kepada guru yang tepat ya, selama 1 semester. Kok bisa memberi masukan, Bu? Ya, karena modelnya itu kita memberikan wacana nih ke guru-guru nih. Bu guru, untuk informatika itu pengajaran, misal ya, untuk pengajaran masalah pemrograman itu sudah bahasa Python loh. Kenapa kok di sekolah masih bahasa C misalkan? Mungkin bisa dikembangkan ke arah Python. Saya yang bantu ngajar. Misal seperti itu tuh. Nah, itu model asistensi mengajar di sekolah. Penelitian atau riset di mana? Di kampus, pasti. Di kampus selama berapa lama? Selama 1 semester juga. Jadi ini saya tuliskan di sini ya, karena sama semua selama 1 semester. Ya, penelitian di kampus mengikut siapa? Nah, kalau kita riset masuk ke MBKM penelitian atau riset, maka kita harus mengikuti penelitiannya dosen. Nah, biasanya Bapak Ibu dosen tuh meminta kalian untuk membantu mereka mengerjakan penelitiannya yang sudah disetujui sama pihak LPPM atau pihak universitas. Kemudian studi atau proyek independen, tempatnya di mana? Tempatnya di PT atau tempat industri juga. Yang gimana? Apa bedanya dengan magang? Kalau magang industri, ini kegiatannya mirip seperti karyawan di sana ya. Jadi mengikuti kegiatan di sana apa, kemudian membantu mereka menyelesaikan apa. Kalau studi atau proyek independen, modelnya mereka memberikan kuliah. Jadi ada PT atau industri yang punya silabus untuk ngajarin mahasiswa yang terkait sama industri mereka. Jadi modelnya mirip kuliah ya, tapi materi dari mereka. Udah. Proyek kemanusiaan apa? Ini saya kurang tahu nih. Kaitannya dengan kayaknya membantu ya, membantu pihak masyarakat. Kalau ingin tahu detail mungkin bisa dicari di browsing ya untuk proyek kemanusiaan seperti apa. Kewirausahaan yang pasti berarti MBKM-nya membentuk pribadi yang bisa berwirausaha. Untuk kewirausahaan ini pun juga ada PKM-nya nih. Kewirausahaan. Nah, kemudian ada KKNT. KKNT ini berarti modelnya KKN, tapi tematik. Jadi kaitannya sama tema tertentu gitu ya. Jadi sama seperti KKN reguler. Pertukaran pelajar. Kalian prodi apa? Teknik informatika ya. Teknik informatika. Untuk pertukaran pelajar itu kamu bisa pertukaran pelajar ke sistem informasi. Untuk mata kuliah tertentu. Kamu bisa tukar pelajar, kamu bisa mengambil kuliah di
jurusan elektro misalkan, atau di jurusan, bahkan di jurusan di luar teknik ya, mungkin masuk yang agama, atau mungkin masuk yang pendidikan informatika, atau bahkan yang pertanian atau ekonomi, itu dibolehkan. Jadi mengambil kuliah di dalam satu universitas secara internal atau di luar kampus kita, tapi yang satu prodi. Tuh. Magang industri ini tanggung jawabnya ada di prodi. Asistensi mengajar tanggung jawabnya ada di prodi. Nah, kalau penelitian karena dosen berarti tanggung jawabnya pun itu ada di prodi. Kalau studi independen ini ada di LP3MP. Kalau proyek kemanusiaan ini adanya proyek kemanusiaan KKNT dan segala macamnya itu ada di LPBM. Kewirausahaan ini ada di INBIS, inkubator bisnis. KKN ini ada di LPPM. Nah, pertukaran pelajar ini ada di prodi. Ya, jadi masing-masing punya kewenangan masing-masing. Ya. Sudah saya jelaskan apa saja MBKM. Sekarang kenapa Bu kok bisa perkuliahan MBKM di sini dijadikan sosialisasi untuk kerja praktek? Seperti yang kalian tahu, perkuliahan MBKM nantinya diapain? Setelah kamu mengikuti MBKM, kemudian Konversi. betul. Hasil dari MBKM itu salah satunya adalah konversi berapa SKS? Maksimal 20, Ibu. Ya, 20 SKS. Konversi ke 20 SKS mata kuliah pilihan. Apakah termasuk KP? Iya. Jadi termasuk KP, KKN, itu bisa masuk ke mata kuliah pilihan konversinya. Siapa yang menentukan mata kuliah konversinya? Dosen, pembimbing, MBKM. Siapa dosen pembimbing MBKM? Dosen pembimbing yang ditentukan oleh prodi. Gitu. Nah, kemudian sekarang dipikirkan deh. Ini saya bicara mengenai perkuliahan yang di bawahnya prodi aja ya. MBKM yang di bawahnya prodi. Magang industri. Magang industri ini kegiatannya selama 3 bulan. Seharusnya 4 bulan, tapi 1 bulannya pelaporan. Kan kamu kuliah berapa pertemuan ya? Kurang 16. 16. Nah, 16 itu kan berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Nah, sehingga untuk magang industri itu kegiatan 1 semesternya diasumsikan 4 bulan atau 16 pertemuan perkuliahan. Nah, kegiatan selama 3 bulannya di mana? Di tempat industri. 1 bulan pelaporannya di mana? Kalian bisa dari luar tempat. Dari luar industri. Gitu. Kalau misalkan 3 bulan sampai selesai gimana, Bu? Nggak apa-apa. Jadi ini batas maksimal ya. Jadi batas maksimalnya adalah 4 bulan untuk magang industri. Kemudian kegiatan magang industri itu ada magang industri eksternal
dan ada yang internal. Ya, ada yang eksternal, ada yang internal. Apa itu eksternal? Kalau kalian mencari perusahaannya itu di websitenya Dikti. Websitenya Dikti apa ya, Mas Hanif ya? Coba lah kalian cari website Dikti untuk MBKM. Kalau yang internal itu pelaksanaannya di kampus kita. Maksudnya koordinasinya ya. Mencari tempat magangnya. Bu, kalau di kampus kita berarti apakah kita punya relasi atau kerjasama? Kerjasamanya sudah ada. Sudah ada, tapi hanya di beberapa tempat saja masih. Kita akan planningkan di 1, 2, 3, 4. Ada 4 tempat. Rencana ya. Sudah ada 4 tempat planning. Planning November ini. Nah, kalau misalkan di yang lainnya gimana? Di yang lainnya bisa kamu mencari sendiri. Mencari sendiri peluang tempat industrinya yang menerima magang mahasiswa. Mereka ngomongnya biasanya bukan magang industri, tapi magang mahasiswa gitu ya. Bukan magang MBKM. Nggak apa-apa, pokoknya istilahnya magang. Sama. Gitu. Loh Bu, kenapa kok kalau misalkan nggak kalau misalkan nggak KP, nggak KKN, kok diarahkannya ke arah MBKM? Itu tadi sudah tahu ya, karena masuk ke konversi 20 SKS. Loh, berarti KP dan KKN juga harus diambil dong, Bu. Ini nih. Ini saya tuliskan sendiri nih di sini ya. Jadi harapan lulusan prodi ya. Harapan lulusan prodi informatika. Ada banyak tuh harapan lulusan prodi informatika terkait keilmuannya, hard skill ya. Hard skill good, kemudian terkait soft skill-nya. Soft skill good ya. Terus satu lagi terkait pengalaman di luar kampus. Pengalaman di luar kampus nih. Jadi, saya harapkan semua lulusan prodi informatika itu nantinya punya pengalaman di luar kampus. Ketika kuliah. Ketika masa kuliah. Apa saja pengalaman di luar kampusnya? Ketika kerja praktek. Kerja praktek kamu di luar kampus kan? Ya? Ya, Ibu. Ketika KKN. KKN kamu di luar kampus? Ya, Ibu. Nah, satu lagi kegiatan di luar kampus adalah MBKM. Nah, kemudian apa lagi ya? Nggak ada tuh, MBKM-nya ada 8 tuh skemanya ya. Jadi, gimana Bu, kalau misalkan saya nggak ikut KP? Boleh, tapi ikutlah KKN. Bu, kalau misalkan KKN saya nggak ikut gimana? Boleh, ikutlah MBKM. Tapi nanti ketika MBKM ini, satu mata kuliahnya, 1 atau 2 mata kuliah, 1 atau 2 MK konversi, itu ke KP dan KKN. Gitu. Karena, kenapa Bu kok diharapkan? Karena Mas, Mbak, sekarang itu zamannya lulusannya pengalaman. Jadi nggak zaman lagi nih, cuman duduk di kampus, diam, ngikutin kuliah, selesai pulang gitu enggak. Tapi
orang-orang nanti di luar ngelihat ijazahmu itu, kamu pernah pengalaman di luar enggak? Ketika kuliah. Pengalaman di luar dilihat dari ijazahnya. Ijazahnya pernah KP, pernah KKN, apakah pernah MBKM? Gitu. Nah, kalau kalian disuruh milih KP, ini berapa SKS? Berapa SKS, Dua, Mas? Ibu. Berapa Dua, SKS? Ibu. KKN, berapa SKS? 3 atau berapa? MBKM berapa SKS? MBKM berapa SKS? 20 SKS. Nah, kamu mau milih yang mana, itu terserah kamu. Kamu mau milih MBKM yang mana? Misalkan saya milih MBKM aja, Bu. Lumayan dikonversi ke 20 SKS gitu ya. Daripada saya ngambil mata kuliah nanti pada banyak tugasnya. Saya fokus aja, Bu, belajar di luar. Oke, nggak apa-apa. Ngambil salah satu dari MBKM ini. Mau ngambil MBKM mana? MBKM-nya mau ngambil MBKM magang, atau asistensi mengajar, atau penelitian, atau pertukaran pelajar. Ini semuanya prodi. Nah, ke bawah lagi ya. Ini tadi apa? Magang industri. Nah, bagaimana dengan asistensi mengajar? Asistensi mengajar sama. Jadi kegiatannya kalau asistensi mengajar fullnya 4 bulan. Kemudian untuk asistensi mengajar ini, sebentar ya. Untuk asistensi mengajar apakah ada eksternal, apakah ada internal? Ada. Kalau eksternal soalnya takutnya jauh-jauh ya. Jadi kamu harus bisa milih juga. Kalau internal di kampus kita, sudah adakah di kampus kita? Ini untuk magang ya. Kalau untuk magang, asistensi mengajar, kita sudah punya planning November ini, kita 4 SMK ya. 4 SMK kita fokuskan di Sumeneb dan Bangkalan. Kalau magang di mana, Bu? Kalau magang tempatnya itu ada di Jember dan Surabaya. Jember dan Surabaya ya. Itu kerjasamanya ya. Kalau misalkan kalian mencari peluang tempat industri sendiri, boleh di mana saja. Misalkan nih, Bu, saya rumahnya di Jakarta, Bu. Saya boleh, Bu, mencari MBKM untuk di Jakarta saja. Boleh. Gimana cara nyarinya, Bu? Ada contoh ya. Wah, mana ya? Jadi saya download. Kok. Oh, ini. Ada beberapa tempat yang prodi sudah mencari-cari nih, di mana ya ada menyediakan magang. Ini ada di sini. Ada di Tokopedia, ada di Shopee, Indotech, itu ada. Nah, mungkin kalian bisa lihat-lihat nih ya. Di sini. Atau ini ke screen aja. Saya masukkan ke sini. Nah, di link ini ada pendaftarannya. Jadi kalian daftarkan saja. Tapi kalau internal ya, kalau modelnya masuk ke link-link ini enggak setiap saat. Jadi mereka punya waktu. Jadi untuk yang kemarin itu saya dapat info apa ya, lupa. Itu bulan November ini. Jadi kalian misalkan mau mencari tempat MBKM sekarang pelaksanaannya kapan, itu silakan dicari-cari sendiri. Daftar sendiri ke sana.
Jadi modelnya di link ini ada pendaftaran. Nah, nanti dari pendaftaran itu kalian diinfokan untuk selanjutnya seperti apa. Jadi meskipun tidak ada di dalam kerjasama kita, kerjasamanya Prodi ya, apakah saya bisa Bu mencari peluang sendiri? Boleh. Mencari peluang sendiri di mana? Bisa dari websitenya Dikti ini ya, bisa dari internal. Oh, ini saya bisa gini aja. Ya. Ya. Gitu. Kemudian apalagi keuntungan dari adanya MBKM selain kalian punya peluang punya pengalaman di luar atau langsung ke tempat industri ya. Itu saya rasa sangat menguntungkan ya. Keuntungan MBKM ya. Keuntungan MBKM selain pengalaman di luar kampus, kalian bisa bertemu dengan banyak orang yang mungkin ada di area luar kampus kalian atau tempat kerja. Jadi memperluas relation. Jadi suatu ketika kamu nanti lulus, misalkan kamu bekerja dengan baik di sana, mereka pasti akan merekomkan kalian untuk dapat bekerja di sana. Jadi contohnya nih kakak tingkatmu ada nih yang kemarin magang industri ya di Surabaya. Nah, dia belum lulus nih, tapi sudah disuruh kerja di sana. Jadi sampai sekarang dia mengerjakan skripsinya itu sambil kerja. Gitu. Jadi memperluas relation, memudahkan lapangan kerja ke depan. Nah, terus keuntungan lainnya apa? Ini yang saya ya. Dapat uang saku kalau yang eksternal itu. Kalau yang eksternal ini dapat uang saku. Tapi saya nggak tahu ya uang sakunya berapa karena nggak pernah ke Prodi. Itu langsung ke mahasiswa MBKM-nya. Bisa deh ditanyain ke teman-teman yang ke kakak-kakak tingkat yang MBKM di Dikti ya atau eksternal. Nanti dapat uang saku. Kalau internal Bu, dapat uang saku juga enggak? Kalau uang sakunya enggak, tapi uang hidupnya ada. Jadi misalkan nih, kalian di Jember, nanti kan kalian harus setiap hari ke sana kan, berarti kan kalian harus ngekos di sana ya. Nah, itu buatlah suatu kelompok, nggak akan bisa kalau satu orang karena dana hidup kelompok. Dana hidupnya adalah per kelompok. Kelompok berapa orang, Bu? Kelompok itu minimal 2 orang, maksimal 4 orang. 2, maksimal 4. Buat apa dana hidupnya? Buat tempat tinggal di sana. Buat tempat tinggal di sana selama berapa bulan? Kalian di sana 3 bulan ya? Iya, Ibu. Ini Pak, Iya. Deden pinter Selama Pak. 3 bulan. PCB nyari huruf kayak ini huruf C. Mbak Risma. Mbak Risma suaranya bocor. Tidak, di prodi yang lain mungkin tidak sama seperti informatika. Tapi untuk informatika itu kita akan berusaha memberikan dana hidup kelompok untuk tempat tinggalnya. Jadi mungkin tempat tinggalnya kamu bisa atau 2 kamar 4 orang gitu ya.
Nah, jadi kita kasihnya uang untuk tinggal di sana. Untuk biaya makan gimana, Bu? Biaya makan kan sama aja. Kamu kan di kampus juga biaya makannya kan kamu tanggung sendiri kan. Nah, jadi kita cuman bisa untuk memberikan dana hidup kelompok untuk tempat tinggal saja. Nah, untung-untung kalau internal, yang kemarin tuh internal malahan ya. Tapi tidak selalu. Untung-untungan ini. Makanya kalau misalkan kamu bagus, itu PT akan memberikan bonus ke kalian perusahaannya. Sudah. Jadi gimana? Yang digarisbesarkan adalah ini ya. Lulusan prodi informatika itu harus memiliki pengalaman di luar kampus ketika masa kuliah. Dengan cara apa? 3 kegiatan ini. Kalau kamu nggak mau MBKM, ya wes, ambilan mata kuliah KP, ambilan mata kuliah KKN. Bu, padahal itu kan pilihan. Ya tetap, karena kita memiliki, prodi kita memiliki keinginan bahwa lulusan prodi informatika harus memiliki pengalaman luar kampus. Kalau misalkan mau mengambil MBKM, MBKM yang mana terserah kalian. Gitu. Untuk penelitian riset ya, menunggu dosen berarti. Kalau misalkan dekat sama dosen tertentu, mungkin sambil ditanyakan ada nggak MBKM riset yang mereka punya. Kemudian untuk pertukaran pelajar ini nanti bisa dilihat di SI MBKM ya. Cuman SI MBKM-nya ini di internal universitas. SI MBKM. Tapi masih dalam perbaikan kayaknya kalau sekarang. Untuk mata kuliah di luar jurusan kita yang mungkin bisa diambil. Di luar prodi kita yang mungkin bisa diambil. Nah, kalau di luar kampus kita masih belum punya kerjasama. Gitu. Nah, kalau magang industri ini sudah ada yang ikut, asistensi mengajar juga sudah ada yang ikut, penelitian riset banyak, studi independen semester sekarang nggak ada, tapi semester yang lalu pernah ikut. KKNT saya nggak tahu karena LPPM yang megang. Pertukaran pelajar ini belum. Ya. Itu. Kemudian, apalagi ya? Itu lagi sih. Kemudian untuk masalah teknis MBKM-nya gimana, Bu? Teknis MBKM ini untuk juknis. Juknis itu petunjuk teknis ya. Kegiatan MBKM yang masih ada di prodi kita yang masih baru dibuat adalah asistensi mengajar. Untuk kegiatan juknisnya untuk magang dan juga pertukaran pelajar itu masih belum ada petunjuk teknis secara tertulisnya ya. Tapi setidaknya mengikuti alur awal pendaftar di web, kemudian diterima, konfirm ke kita gitu ya. Jadi untuk MBKM ini ada pendaftaran di awal semester sebelum KRS. MBKM kalau mengikuti MBKM kan berarti dia di luar reguler ya. Jadi mahasiswa MBKM atau yang berencana MBKM itu tidak perlu entry KRS. Nah, Bu, kalau misalkan sudah kadung entry KRS, terus ternyata MBKM saya diterima, Bu, gimana? Batas pembatalan KRS itu minggu keempat. Minggu keempat perkuliahan. Jadi kalau misalkan itu masih minggu
minggu kedua gitu ya. Terus ada informasi bahwa MBKM magang kalian diterima gitu. Ya udah, informasikan ke prodi. Informasikan ke prodi. Biasanya prodi punya G-form ya untuk MBKM. Nah, itu diisi. Terus setelah mengisi form MBKM, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya konsultasikan. Ini nanti prodi akan memberi dosen pembimbing. Setelah memberi dosen pembimbing untuk MBKM. Setelah prodi memberi dosen pembimbing MBKM, maka konsultasikan MK konversi MBKM dengan PP MBKM. Nah, tuliskan dalam form konversi. Ini form konversi MBKM ini disuruh masukkan juga di sini. Jadi isinya Google Form ini untuk mendaftar, kemudian memasukkan form konversinya. Kalau misalkan form konversinya belum ada, gimana, Bu? Form konversinya belum ada, enggak apa-apa sih, dikosongin dulu aja. Nanti kita ngasih dosen pembimbing, terus dilengkapi lagi Google Form-nya. Ya. Nah, baru silakan melaksanakan MBKM. Kita percaya mahasiswa Prodi Informatika itu bisa membawa nama baik kampus kita ya. Jangan sampai karena modelnya MBKM ini ada ada dosen pembimbing di tempat kerja dan juga ada dosen pembimbing di kampus. Dosen pembimbing di tempat kerja itu biasanya berkoordinasi dengan dosen pembimbing MBKM yang di kampus. Seperti yang kemarin, ketika mahasiswa kita melakukan hal-hal yang mungkin kurang baik di sana, mereka akan bilang ke kita. Dan itu kewajiban kita untuk memberitahu kamu. Itu. Sudah? Itu Mas Hanif tambahannya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke teman-teman. Izin tanya ya, Bu. Ya. Untuk syarat MBKM ini sendiri apakah masih sama seperti sebelumnya, Ibu? Harus lulus semua matkul wajib terlebih dahulu, Ibu? Mata kuliah wajib, ya Mas, untuk mata kuliah wajibnya itu harusnya sudah lulus. Kecuali kemarin ada kebijakan ya, ada kebijakan karena terkait perubahan kurikulum. Untuk yang angkatan 2019 kemarin, itu diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah, mengambil MBKM meskipun mata kuliah wajibnya itu ada yang belum lulus. Tapi akhirnya bisa dimasukkan ke dalam konversi MBKM. Jadi modelnya gini nih Mas Hanif, kalau misalkan ada permasalahan terkait hal yang banyak ya, hal yang banyak ditemukan oleh mahasiswa angkatan yang sama, kayak angkatan 2019 kemarin tuh, itu kalian bisa mengumpulkan wacana itu ke Himatif, terus Himatif bilang ke saya. Nanti kita akan membuat kebijakan yang lain terkait dengan kemudahan kalian melaksanakan MBKM. Gitu. Ya, Bu. Ya. Ini sebenarnya cuma mau tanya sedikit, Ibu. Ini kan untuk angkatan 2020 itu kan ada mata kuliah semester 5, yaitu mata kuliah wajib semester 5 yang tidak bisa diambil, Ibu. Yaitu apakah itu harus menunggu semester 7 terlebih dahulu atau bagaimana, Ibu? Apakah bisa
Enggak, Mas. konversi, Bu. Mata kuliah apa, Mas? Coba, Mas. Angkatan 2020 ya. Machine learning, Mata machine kuliah apa? learning sama proyek sains data, Ibu. Ya. Ini di mata kuliah kalian, ini wajib ya. Iya, Ibu. Nah, sekarang kan ini menjadi mata kuliah pilihan, Mas. Pembelajaran mesin wajib. Wajib, Ibu. Ya, proyek sains data wajib ya. Oke. Ini kemarin Belum, Ibu. Dikarenakan kecerdasan komputasional untuk semester 4 sebelumnya masih belum ada, Ibu. oh diakibatkan kecerdasan komputasional. Di semester sekarang. Di semester Ya. sebelumnya, Ibu. Untuk semester sekarang, teman-teman angkatan 20 baru mengambilnya, Ibu. Oh, untuk semester sekarang sudah kan, Mas? Iya, Bu. Oh, baru ada di semester Iya, sekarang. Ibu. Ya nggak apa-apa, kan berarti kalau misalkan semester sekarang lulus, berarti wajib kalian kan sudah, oh, misalnya baru sekarang ya. Iya, Ibu. Nah, ini jadi obrolan saya dengan tim kurikulum dulu nih, Mas. Nggak apa-apa, yang penting saya sudah dapat info. Ya, baru ada di semester sekarang. Berarti ngambil pembelajaran mesin dan proyek sains datanya itu di semester Ganjil, Ibu. 6 ya. Kalau harusnya di semester Iya, Ibu. ganjil ya. Oh, oke. Semester ganjil. Mungkin akan dibukakan kembali di semester genap kali ini. Kalau ini kan akibat perubahan kurikulum juga Iya, ya. Ibu. Tapi saya nggak bicara sekarang ya. Jadi ini bukan kebijakan saya sendiri akhirnya. Karena ini harus saya ngobrolkan dengan tim bagian kurikulum. Karena saya nggak tahu nih model kurikulumnya seperti apa perubahannya. Ya, Baik, Ibu. Terima kasih. Mas Hanif. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oh iya, Ibu. Sama sedikit bertanya, Ibu. Itu untuk seumpama ingin mengkonversi ke KP atau KKN itu harus mengambil magang industri atau KKN tematik atau bagaimana, Ibu? Gimana? Untuk sebelumnya kan yang Ibu jelaskan kan itu untuk mata kuliah pilihan kerja praktek itu kan bisa dikonversi melalui MBKM. Apakah itu hanya berlaku pada MBKM magang atau bagaimana, Ibu? Oh, enggak. Semuanya bisa, Mas. Untuk KKN kemarin ada permasalahan sih di awal. KKN hanya bisa untuk KKNT saja gitu kan. Tapi ternyata kemarin diperbolehkan. Jadi tergantung sama prodi dan prodi bilangnya oke, silahkan. KKN pun dimasukin ke dalam mata kuliah konversi nggak apa-apa. Gitu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman bisa aktifkan fitur Ryzen ya, biar lebih enak nanti. Kayak untuk Pak Diah Dwi. Bertanya dengan cepat ya. Sudah maghrib ternyata ya, cepat maghribnya ya. Bertanya, Bu. Untuk saya kan tadi sudah melihat di website itu ada beberapa sektor industri buat magang. Itu harus kalau kayak teknik informatika tuh harus ke teknologi atau boleh ke yang lain-lain gitu? Ya pastinya Mbak, yang ada kaitannya dengan kuliahnya kita. Kalau misalkan
kamu magang, tapi magangnya kan ada bagian-bagiannya tuh. Kalau misalkan magangnya kamu di bagian manajemen gitu. Lah, mereka menerima nggak teknik informatika gitu. Jadi biasanya mereka itu menyediakan posisi ya. Jadi meskipun misalkan di bidang keuangan gitu, tapi mereka menyediakan magang untuk mahasiswa informatika. Ya nggak apa-apa, masuk aja. Ya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, Ada lagi? selanjutnya untuk Mas Fajar, silakan. Ya, mohon izin bertanya Ibu. Mm-mm. Untuk misalnya mengikuti MBKM, apakah ada kemungkinan akan berpengaruh ke KIPK, Bu? Untuk Misalnya mengikuti MBKM, apakah ada pengaruhnya ke KIPK? yang jelas, ketika kamu mengikuti MBKM, kan kamu nggak ikut mata kuliah reguler ya, Mas ya. Nah, tapi nilainya tetap sama, seperti nilai mata kuliah reguler. Karena mata kuliah konversinya pun juga punya SKS ya. Dan untuk mata kuliah konversi itu nilainya tidak selalu sama, Mas. Jadi misalkan pihak perusahaan itu memberikan nilai yang bagus, tapi nilai yang bagus untuk kategori apa. Nah, nanti yang mengkonversi itu adalah dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing mengkonversi, konversinya itu ke bentuk nilai, nilainya disesuaikan dengan nilai yang diperoleh dari tempat magangnya. Jadi kalau misalkan nilainya 70 di tempat magang, ya akhirnya nilainya B. Gitu. Karena biasanya tempat magangnya memberikan nilai nggak langsung bulat 70 gitu. Tapi untuk kegiatan hard skill-nya gimana, untuk kegiatan soft skill-nya gimana gitu, Mas. Nah, kalau misalkan nilainya A semua tuh, 20 SKS nilainya A. Nah, kira-kira apa yang bisa naikkan IP kamu? Bisa, Bu. Bisa, iya. Nah, kemudian ada satu lagi nih yang menguntungkan. Bu, misalkan mata kuliah saya ini hanya kurang 10 SKS aja, Bu. Apakah saya harus tetap mengambil 20 SKS untuk konversinya? Kita harapkan iya. Karena mahasiswa yang konversinya nggak sampai 20 itu nggak dianggap mahasiswa MBKM. Jadi mahasiswa MBKM itu harus 20 SKS. Bukan maksimal lagi ya, Mas Hanif tadi bilang maksimal kan. Jadi diharapkan harus 20 SKS. Kenapa? Karena mahasiswa yang lulus dengan konversi 20 SKS itu baru dianggap mahasiswa MBKM sama Dikti. Kalau enggak 20 SKS, dia bukan mahasiswa MBKM. Kalau enggak sampai 20 SKS gimana, Bu? Kamu harus menggenapi 20 SKS-nya dengan mengikuti MBKM di semester berikutnya lagi. Jadi diusahakan konversi itu awal sudah 20 SKS. Nah, terus apa tadi pertanyaannya? Oh, kalau 10 SKS saja Bu kurangnya saya. Terus 10 SKS-nya ambil mata kuliah apa? Ambil mata kuliah yang nilainya jelek-jelek. Mata kuliah pilihan tentunya ya. Itu nanti akan juga bisa meningkatkan nilai IPK kalian. Jadi mata kuliah konversi itu bisa isinya mata kuliah lama yang pernah kalian ambil dan nilainya jelek atau tidak lulus, atau mata kuliah baru yang belum kalian ambil. Sudah? Itu paham? Mohon maaf, Paham, Ibu. Untuk yang saya tanyakan tentang KIPK, bukan IPK. Apa itu KIPK? Itu Bu yang untuk kartu Indonesia Pintar, Ibu, untuk yang kayak bantuan kepada mahasiswa, Ibu. Apa itu syaratnya? Saya nggak ngerti. Syaratnya juga pakai IPK, Bu, tapi biasanya untuk pengajuan ke IPD Dikti itu dilakukan di awal-awal sebelum mulai perkuliahan, Bu. Jadi misalkan kalau nilainya dari konversi itu telat, ada kemungkinan IPK-nya berpengaruh ya. Nah, ya berarti kamu harus sudah planning. Kalau misalkan mau ikut MBKM,
kira-kira nanti UAS-nya kapan atau penilaian akhir semesternya kapan. Nah, kamu harus sudah punya planning 4 bulan ke depan atau sebelumnya supaya nanti nilainya keluarnya itu di awal-awal. Cuman yang kemarin pengalaman ya Mas, yang kemarin tuh yang saya tahu bidik misi Mas, beasiswa juga kan ya. Saya nggak tahu tuh kalau KIP, apakah dia juga masuk bidik misi atau enggak, nggak ngerti. Nah, yang model bidik misi kemarin, ketika nilainya tidak keluar, itu bisa diinfokan Mas, bisa diinfokan ke kita. Kalau nilainya itu belum keluar, nanti kita akan memberikan informasi bahwa nilai untuk MBKM-nya itu belum muncul. Gitu. Udah? Baik, Bu. Terima kasih. Cuman lebih amannya Mas, lebih amannya ya, kamu perhitungkan sendiri Mas, yang kira-kira akhir semester kamu sudah bisa mendapatkan nilai. Ya. Jadi mulainya awal nggak apa-apa. Mulainya misalkan dari sekarang gimana Bu mulainya? Nggak apa-apa. Saya tetap masukkan nilai di semester berikutnya. Jadi nggak ada keharusan kamu sekarang di akhir semester, tapi MBKM-nya harus semester depannya ngambil daftarnya gitu misalkan, nggak harus begitu. Kamu ambil sekarang nggak apa-apa, tapi nanti saya laporkan di semester depannya, gitu. Tapi akhirnya kamu sendiri yang ini ya, yang harus tahu kondisinya ya, karena kamu masih kuliah reguler. Akhirnya kan harus bentrok. Gitu ya. Untuk strategi bagaimananya saya serahkan ke masing-masing mahasiswa ya. Karena mahasiswa pasti punya pemikiran yang berbeda-beda nih tentang jalan hidupnya, Gitu? Iya, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Untuk selanjutnya Mas Rosi. Iya Bu, izin bertanya. Terkait mata kuliah yang dapat dikonversi tadi itu kan bisa mata kuliah lama dan baru. Nah, itu yang bersifat wajib atau pilihan. Terus untuk yang dikonversi apakah harus relevan dengan MBKM yang di Konversi. Konversi itu ke mata kuliah pilihan Mas ya. Konversi itu 20 SKS mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah lama dan juga mata kuliah baru itu maksudnya tetap mata kuliah pilihan. Kemudian apalagi tadi Mas yang kedua? Mata kuliah yang dikonversi apakah harus relevan dengan. Nah, penentuan relevan atau tidaknya itu tergantung dari dosen pembimbingmu. Dosen pembimbing MBKM yang membuat konversi 20 dilakukan oleh dosen pembimbing MBKM ya. Jadi dosen pembimbing MBKM yang akan melihat bisa atau enggak mata kuliahmu itu dijadikan mata kuliah konversi untuk kegiatan MBKM-mu. Gitu Mas. Berarti sebelum MBKM sudah ada kayak planning untuk konversinya itu nanti mata kuliah ini gitu Bu ya. Betul. Sebelum masuk ke dunia industri atau sebelum mengadakan kegiatan MBKM, di awal biasanya pihak industri itu sudah memberikan silabus atau kegiatan apa saja yang kamu akan lakukan. Nah, itu yang ditunjukkan ke dosen pembimbing atau diceritakan ke dosen pembimbing, nah si dosen pembimbingnya akan mengkonversi ke mata kuliah. Jadi konversi itu dilakukan di awal. Jadi sama dengan model KRS ya Mas. KRS kan di awal kemudian nilainya di akhir gitu kan. Nah, sama. Ini juga KRS konversinya itu di awal, nanti nilainya di akhir. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Untuk yang selanjutnya, Mas Billy. Iya, izin bertanya Bu. Tadi syarat untuk pengambilan instansi KP gimana Bu? Syarat instansi? Syarat instansinya.
Contoh apa deh, Mas? Biasanya sih PT atau dinas, Mas. Atau CV. Jadi yang punya ini ya, yang punya apa namanya nih? Yang punya surat pendirian perusahaan ya. Entah itu PT, CV atau dinas, boleh. Tapi kalau toko gimana, Bu? Toko nggak bisa. Kalau kafe gimana, Bu? Kafe nggak bisa. Jadi modelnya PT, CV, atau dinas ya. Kalau misalkan ada yang lain, mungkin ditanyakan dulu ke saya aja. Bisa atau enggak? Baik Ibu. Lalu apakah boleh Bu? Misalnya ngambil KP di luar pulau Bu? Nggak masalah. Tapi ingat ya kalau KP, Mas. Kalau KP itu kan cuma 2 bulan ya. Ya. Iya Bu. Jadi disesuaikan dengan kegiatan di kampusmu. Kecuali memang MBKM. Bu, MBKM di luar pulau boleh, Bu? Boleh. Kalau MBKM kan kamu free tuh 4 bulan. Nah, wes silahkan dipertimbangkan sendiri. Yang enak untuk kamu apa? Yang jelas, harapan kita, kamu harus punya pengalaman di luar kampus ketika masa kuliah. Itu. Mau milih yang mana terserah. Mbak-mbak, kalau saran saya kalau cewek-cewek ya dipikirin juga ya keluarga ya. Karena biasanya keluarga akan berat ketika kalian di luar. Cuman mungkin kalau dengan teman, 2 atau 4 orang, mungkin mereka akan welcome. Nah, jadi ceritakan baik-baik ke keluarga mengenai kebijakan ini ya. Jangan sampai tiba-tiba ada orang tuanya ke kampus gitu, habis gitu ngomel-ngomel, anak saya kok disuruh kuliah di luar. Enggak. Kalian salah menjelaskan itu kalau seperti itu. Ya, yang kita inginkan adalah kalian berpengalaman. Selain mempunyai hard skill sama soft skill, tapi juga pengalaman. Sudah? Oke. Ada lagi, Mas? Ini Bu, masih ada Mas Rizky sama Mas Fikri Bu. Ayo kurang 2 ya, pas sudah ya. Ayo untuk selanjutnya Mas Rizky aja. Mas Rizky yuk. Itu Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Santoso dari Ya. Angkatan 20. Saya mau bertanyakan di semester 6 Angkatan 20 masih ada mata kuliah pembelajaran mesin dan juga sains data. Berarti kan jika mau mengambil MBKM bisa diambil di semester 7. Nah, jika misal di semester 7 mau mengambil MBKM, misalkan studi independen, apakah bisa dibarengi dengan ambil skripsi, Bu? Pengambilan MBKM dengan skripsi ini sudah saya jelasin dulu sebenarnya, cuman mau saya omongkan lagi ya. Untuk yang mata kuliah tadi Mas, yang belum diambil ya, mata kuliah untuk angkatan 2020 tuh tadi Mas Hanif sudah jelasin tuh apa aja mata kuliahnya. Saya nggak bisa mutusin sendiri, saya harus confirm dengan tim kurikulum ya untuk perubahan ini. Apakah bisa dijadikan mata kuliah konversi ataukah bisa dilompati, itu nanti kita sampaikan lagi ke Himatif ya. Terus yang kedua, apakah bisa disambi dengan skripsi? Mata kuliah tertentu itu bisa dikonversi ke skripsi. Yang dikonversi ke skripsi itu mata kuliah penelitian, MBKM, kok mata kuliah. MBKM penelitian atau riset itu bisa dikonversi ke skripsi. Nah, jadi kalian silahkan jika ingin lulus di semester itu, tapi kalian ingin mengambil MBKM, ya silahkan mengambil MBKM yang penelitian atau riset. Tapi apakah boleh Bu, ketika MBKM kita mengajukan sempro, ketika MBKM kalian mengajukan sempro silahkan, saya perbolehkan. Tapi ketika MBKM kalian mengambil sidang, ini yang mungkin bisa dilakukan, tapi nilainya akan masuk di semester depannya. Gitu. Karena kita nggak bisa nyampur mata kuliah pilihan dengan mata kuliah wajib. Terutama untuk skripsi, yang memang benar-benar dari awal tidak ada perubahan terkait tipe wajib atau pilihannya. Karena memang dia selalu wajib kan. Gitu Mas.
Berarti jika mengambil MBKM selain penelitian, yaitu magang atau studi independen, itu tidak bisa dengan skripsi. Nggak bisa. Kamu boleh dengan skripsi, tapi hanya sebatas ikut sempro. Kamu belum tahu ya kegiatan skripsi apa aja. Kegiatan skripsi ada sempro, kemudian ada sidang. Nilai diberikan ketika sidang. Apakah boleh pada waktu sempro pada waktu MBKM kalian mengikuti sempro? Boleh. Jadi kalian boleh nulis skripsi ya boleh di waktu itu. Kamu ngikut sempro ya boleh di waktu itu. Tapi ketika MBKM kamu mengikuti sidang, boleh, cuman nilai sidangnya akan masuk di semester depan. Nggak akan masuk di semester itu untuk mata kuliah untuk MBKM selain penelitian atau riset ya. Loh, kalian ini nggak salah kan? Gitu Mas Pramudia. Saya tadi yang nanya, Bu. Ya, sudah paham. Rizky, Bu. Oh iya Mas Rizky. Oke, lanjutnya kurang satu Mas, yuk. Baik. Untuk Mas Fikri sebelumnya jadi Loh, kok angkatan 2020 banyak yang belum agama dan untuk agama dan juga kewarganegaraan. Halo, halo. Ini Mas Hanif terputus ini kayaknya. Yang lainnya bisa mendengar saya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Coba dijawab. Ini agama dan kewarganegaraan banyak yang belum ambil. Iya, Mohon maaf Ibu. Bu. Kemarin ada beberapa yang SKS-nya udah terpenuhi Bu, jadi tidak diambil. Oh. Ya. Ya, berarti tidak keseluruhan kan? Izin untuk menjawab Ibu. Kalau tidak salah di mata kuliah kewarganegaraan itu baru bisa diambil di semester ini, Bu. Kewarganegaraan. Yang semester sebelumnya itu kalau nggak salah mata kuliah Pancasila yang sudah diambil. Oh, Pancasila itu sama dengan kewarganegaraan, Mas. Kewarganegaraan tuh nggak ada sekarang. Oh, dipisah ya, Pancasila dan kewarganegaraan ya. Pancasila sendiri, kewarganegaraan sendiri gitu ya. Saya sendiri ini loh. Kebanyakan berubah-berubah juga. Iya. Oh iya. Jadi kewarganegaraan ya sama Pancasila. Ini saya ngomong dulu aja ya ke tim ya. Saya tuliskan dulu aja. Agama dan juga kewarganegaraan ya. Oke. Udah. Ayo. Sudah pertanyaannya? Saya Ibu masih bertanya. Oh ya, yuk satu lagi ya. Pas nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silahkan di ini aja, di ngomong ke Mas Hanif ya, dikumpulin ya pertanyaan yang belum terjawab ya. Ya, baik Ibu. Ayo Mas. Baik Ibu. Untuk gimana? Kejelasan apakah angkatan 20 di semester 6 nanti bisa MBKM atau tidak itu sekiranya kapan ya Ibu untuk? Ya, Mas saya masih ngomong sama tim dulu. Ngomong sama tim itu nggak mungkin hari libur. Paling ya nanti saya ngobrolkan hari pekan depan ya. Iya Ibu. Karena untuk pendaftaran MBKM sendiri kan sebelum semester dimulai. Oh sudah ya. Ya nggak apa-apa. Pekan depan insya Allah nanti saya diingatkan ya Mas Hanif ya. Baik, Ibu. Ditanyakan kembali terkait dengan kebijakan mata kuliah tadi ya. Oke. Mas Fikri? Sudah? Ada lagi? Sudah. Oke, sudah dulu ya. Kalian juga sholat maghrib toh? Maaf Ibu sebelumnya izin bertanya satu hal Ibu. Satu hal, oke, yuk. Apa? Ini untuk timeline pendaftaran KP dan di formnya itu
tetap dari Himatif yang buat atau dari ibunya langsung gitu? Himatif yang buat Mas, tetap seperti alur yang kemarin ya. Ya. Jadi mulai dari pendaftaran karena kita tolong dibantu aja, kegiatannya banyak kan di prodi. Terus adminnya tuh cuma satu. Jadi nggak bisa anu semuanya. Jadi saya minta tolong Himatif bagian kemahasiswaan untuk tetap membuatkan form ini setiap semesternya. Ya. Nah, mengenai deadline tanggalnya kapan, silakan Himatif sendiri yang memikirkan. Pokoknya sebelum berakhir UAS itu mahasiswa sudah mendapatkan dosen pembimbing. Artinya sebelum UAS berarti data harus sudah masuk ke saya untuk saya bagi dosen pembimbingnya siapa. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mas Hanif. Sudah ya, saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas kehadiran kalian ya. Untuk yang lainnya yang belum mengikuti mungkin bisa recordnya nanti disampaikan ya Mas, biar bisa dengarkan ya. Ya, baik Ibu. Oke, saya serahkan lagi ke moderator, silahkan. Ya. Terima kasih untuk Bu Vika yang selaku koordinator prodi atas waktu dan penjelasannya. Apabila dari saya dan teman-teman ada salah kata maupun perbuatan, saya mewakili teman-teman mohon maaf. Untuk sosialisasi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ingat ya, kalian masih semester 5, artinya ada semester 6, semester 7, dan semester 8. Kalian bisa mengambil mata kuliah di kampus atau mengambil pengalaman di luar kampus apa, silakan dipikirkan. Mau ngambil semester 7-nya, atau mau ngambil semester 8-nya, atau mau ngambil semester besok. Ya. Yuk, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih.